Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas PM 2023I akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kuesioner dalam mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Septia Arisma, dengan 3 digit NIM terakhir 279, serta teman saya, Jihan Alia Diansa Putri dengan NIM 173. Saya Maya Anggreni dengan NIM belakang 281. Oke, untuk yang pertama adalah apa sih itu kuesioner? Menurut Sugiono, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode pengumpulan data ini merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan informasi langsung dari banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Metode pengumpulan data ini sering digunakan untuk penelitian karena kuesioner ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden secara efisien tanpa memerlukan interaksi atau tatap muka yang memakan waktu. Kuesioner ini juga dapat disebarkan secara mudah, baik secara langsung maupun secara online, yaitu melalui email atau survei online. Kuesioner juga dapat mencakup berbagai topik penelitian sehingga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang berbeda-beda. Kuesioner menjadi alat yang sangat berguna dalam penelitian karena kemampuannya untuk mengumpulkan data secara efektif dan efisien. Oke, next. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan kuesioner. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi. Di bagian ini, yang pertama harus kita cari adalah masalahnya, submasalah, dan indikator. Contohnya masalahnya yaitu minat siswa terhadap pembelajaran matematika, dan submasalahnya keterkaitan siswa pada topik tertentu, lalu indikatornya yaitu siswa menunjukkan antusiasme pada belajar topik tersebut. Yang kedua adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk jawaban yang diinginkan. Di sini maksudnya adalah membuat pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu, serta menentukan apakah kuesioner ini termasuk kuesioner berstruktur atau tidak berstruktur. Untuk yang ketiga adalah membuat pedoman atau petunjuk cara menjawab pertanyaan. Jadi di sini itu disertakan suatu instruksi untuk menjawab soalnya. Untuk yang keempat adalah jika kuesioner sudah tersusun dengan baik, perlu dilaksanakan uji coba di lapangan. Jadi uji coba ini dilakukan pada sekelompok kecil siswa untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya. Mungkin ada kayak pertanyaan yang membingungkan atau sulit dipahami oleh siswa. Yang kelima adalah kuesioner yang sudah diuji cobakan dan terdapat kelemahan perlu direvisi. Jadi setelah dilakukan uji coba pasti ada kayak kelemahannya. Jadi di bagian ini diperbaiki pertanyaan yang kurang jelas atau tambahkan penjelasan jika diperlukan. Yang keenam adalah menggandakan kuesioner sesuai dengan banyaknya jumlah peserta didik. Di sini hanya berlaku untuk kuesioner cetak. Untuk online kan tidak, jadi hanya berlaku untuk kuesioner cetak. Next. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kuesioner, yaitu ada dua, yaitu kuesioner tak terstruktur dan atau terbuka dan kuesioner terstruktur atau tertutup. Untuk yang kuesioner terbuka adalah angket atau kuesioner yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Jadi angket terbuka ini berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang bisa dijawab atau direspon oleh responden secara bebas. Jadi jawabannya sesuai dengan keinginan responden. Untuk yang kuesioner terstruktur atau tertutup, yaitu kuesioner yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau checklist. Next.
Untuk yang selanjutnya adalah skala pengukuran, yaitu ini adalah skala sikap. Yang pertama adalah skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Instrumen ini dapat digunakan dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda. Untuk yang bentuk checklist, berikut contohnya. Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai pendapat saudara dengan memberikan tanda centang dalam kolom yang tersedia. Next. Kalau ini skala Likert dalam bentuk pilihan ganda. Ini contohnya untuk mengukur percaya diri. Untuk yang pertanyaan pertama, secara keseluruhan, saya puas dengan diri saya sendiri. Jadi ada tiga jawaban, setuju, tidak tahu, dan tidak setuju. Oke, next. Untuk yang kedua adalah skala Goodman. Skala Goodman digunakan apabila pada penelitian yang dilakukan ingin memperoleh jawaban yang tegas terhadap rumusan masalah yang ditanyakan. Skala Goodman yang digunakan pada penyusunan instrumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Skor 1 untuk skor tertinggi dan skor 0 untuk terendah. Ini skala Goodman dalam bentuk checklist, contohnya berikan tanda centang pada kolom yang tersedia berdasarkan jawaban yang Anda pilih yang sesuai dengan pendapat Anda. Jadi dalam skala Goodman ini hanya ada dua pilihan jawaban, ya atau tidak. Next. Dalam bentuk pilihan ganda juga mirip, pada dua jawaban, setuju, tidak setuju. Ini ada 2 poin saja. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah skala semantik diferensial. Oke, jadi skala semantik diferensial itu digunakan untuk mengukur sikap. Nah, bentuk penyusunan instrumen penelitian itu berbeda dengan skala Likert dan skala Goodman. Nah, pada skala semantik diferensial itu tidak menggunakan bentuk checklist ataupun pilihan ganda pada penyusunan instrumen penelitian, tetapi disusun dalam satu garis kontinu, di mana jawabannya itu sangat positif yang terletak di sebelah kanan, lalu jawaban yang sangat negatif terletak di sebelah kiri atau sebaliknya. Nah, pengukuran skala semantik diferensial ini menghasilkan data interval. Lalu untuk contohnya, yaitu gaya baca peserta didik. Lalu untuk skorannya itu ada untuk 5 itu sangat positif, lalu 4 positif, 3 itu netral, 2 negatif, dan 1 itu sangat negatif. Next. Oke, skala rating. Jadi skala rating itu tidak hanya mengukur sikap saja, namun bisa juga mengukur persepsi atau penilaian terhadap fenomena lainnya. Sehingga pengukuran pada skala rating itu bisa menjadi lebih luas, fleksibel, dan tidak terbatas dibandingkan dengan skala Likert, skala Goodman, dan skala semantik diferensial. Nah, pada penyusunan skala rating sendiri itu yang perlu diperhatikan adalah dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Karena setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi, yang berbeda pada makna jawaban yang diberikan. Untuk contohnya, seperti yang terdapat di PPT, yaitu survei terkait tata ruang kelas di SDX. Jawabannya itu bisa dengan melingkari jawaban yang dipilih. Next. Kemudian adalah skala Thurston. Skala Thurston itu meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaannya dengan skala Likert itu adalah kalau pada skala Thurston itu kan panjangnya sama, di mana memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert itu tidak perlu sama. Nah, pada skala Thurston, contohnya yakni mengenai rentang skala yang disediakan lebih dari 5 pilihan dan disarankan sekitar 10 pilihan jawaban. Nah, seperti pada contoh berikut, dengan rentang angka 1 sampai dengan 11, jawaban di tengahnya itu adalah netral, lalu semakin ke kiri, maka semakin tidak setuju. Nah, sebaliknya, semakin ke kanan, itu semakin tidak setuju.
Mohon maaf, semakin setuju. Next. Lalu contoh instrumen. Yang pertama ada contoh kuesioner tak terstruktur atau terbuka. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa angket terbuka itu kan isiannya itu bisa menyesuaikan dengan keadaan responden ya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Jadi, responden nanti mengisi kolom yang sudah disediakan, kayak pelatihan apa yang pernah diikuti, lalu tempatnya itu di mana, lalu lulusnya tahun berapa. Nah, jadi pada contoh kuesioner terbuka ini, jawabannya itu tidak dapat dianalisis secara statistik, sehingga nanti kesimpulannya itu hanya berupa pandangan yang bersifat umum. Next. Lalu contoh instrumen atau contoh kuesioner terstruktur atau kuesioner tertutup. Nah, jadi untuk contoh kuesioner tertutup ini bisa berupa pilihan ganda dan juga bisa dalam bentuk checklist. Oke, untuk yang pertama yaitu bentuk pilihan ganda. Untuk contoh yang pertama ini, peserta didik itu bisa memberikan tanda silang pada pilihan jawaban A, B, C, D. Next. Nah, lalu untuk contoh yang bentuk pilihan ganda yang kedua ini, peserta didik bisa menjawab dengan melingkari salah satu jawaban, yakni ya atau tidak. Next. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Rima Damayanti, Nuril Huda, dan Nina Hermina itu untuk mengolah hasil kuesioner ini dapat menggunakan skala Goodman. Nah, untuk pedoman skorannya ini bentuk pilihan ganda dan yaitu untuk jawaban ya itu skornya 1, lalu untuk jawaban tidak itu skornya 0. Dan untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk hasil analisis bentuk pilihan ganda berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Damayanti R, Huda N, dan Hermida D, jawaban dari misalkan jawaban dari responden yang berjumlah 100 diperoleh hasil pertanyaan 1 jawaban ya dengan nilai 85 dan jawaban tidak bernilai 15. Kemudian pertanyaan 2 jawaban ya nilai 60, jawaban tidak nilai 40. Total jawaban iya 145 dan total jawaban tidak 55. Dengan rata-rata jawaban iya 72,5 dan jawaban tidak 27,5. Nah, untuk hasil analisis pilihan ganda, berdasarkan pedoman penskoran dari tabel di slide sebelumnya, dapat dikonversikan dalam persentase. Jawaban iya 1 kali 100% dan jawaban tidak 0 kali 100%, sehingga tidak perlu dihitung lagi. Karena semua bilangan yang dikalikan 0, hasilnya 0. Perhitungan jawaban ya dari angket. Jawaban ya rata-rata 7,5 dikali 7,5/100 dikali 100, hasilnya yaitu 7,5%. Sehingga bila digambar dalam skala 0%, 50%, 75%, dan 100%, terlihat analisis skala Goodman titik kesesuaian di atas 50%, yaitu 72,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa penting membantu sesama manusia. Selanjutnya yaitu contoh instrumen dalam bentuk checklist. Nah, dalam bentuk checklist ini kita dapat memberikan tanda centang sesuai dengan kondisi keadaan kita dalam sehari-hari. Misalnya ada pertanyaan, saya terpaksa akan menyontek teman jika tidak bisa pada saat mengerjakan ulangan. Itu disesuaikan dengan keadaan kita. SS yaitu sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Pedoman penskoran dalam bentuk checklist. Untuk sangat setuju, karena positif mendapatkan skor 4 dan negatif 1. Untuk yang setuju, skor positifnya 3, skor negatifnya 2. Kalau tidak setuju, skor positif 2, skor negatif 2,
dan sangat tidak setuju. Skor positifnya 1, skor negatifnya 4. Nah, berdasarkan dari slide sebelumnya, maka skor yang diperoleh siswa tersebut untuk nomor satu skornya 3, untuk nomor 2 skornya 4, nomor 3 skornya 4, nomor 4 skornya 2, nomor 5 skornya 4. Maka total yang diperoleh dari siswa tersebut adalah semua skor dijumlahkan, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 17. Sedangkan skor maksimal jika semua item mendapatkan skor 4 adalah 20. Dengan demikian, skor siswa tersebut adalah 17/20 dikali 4 sama dengan 3,4. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dari kuesioner. Untuk yang nomor 1 yaitu responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti atau penilai dan waktu relatif lama sehingga objek dapat terjamin. Maksudnya, jawaban yang diberikan oleh responden eh, dapat dinilai jujur tanpa ada tekanan dan pengaruh, serta responden dapat memikirkan jawaban mereka dengan cermat dan tepat karena karena memiliki waktu yang lama. Yang kedua yaitu informasi atau data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen. Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan eh, antara satu dan yang lainnya itu saling berkaitan erat dan mengarah pada topik yang sama. Kemudian yang ketiga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar yang dijadikan sampel. Nah, maksudnya itu pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif tentang populasi tanpa tanpa perlu mewawancarai setiap individu. Selanjutnya yaitu kekurangan dari kuesioner. Yang pertama, ada kemungkinan angket diisi oleh orang lain. Nah, karena biasanya angket yang mungkin diisi oleh orang lain yaitu angket yang disebarkan secara online atau dalam bentuk kuesioner yang tidak ada pengawasan langsung. Bisa saja orang tersebut tidak sesuai dengan karakteristik responden yang diinginkan. Yang kedua, hanya diperuntukkan bagi yang dapat melihat saja. Nah, seperti pada kuesioner dalam format tulisan atau visual tertentu, hal ini bisa menjadi hambatan bagi kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas visual yang mungkin tidak dapat mengisi kuesioner secara mandiri. Nah, untuk yang ketiga, responden hanya menjawab berdasarkan jawaban yang ada. Nah, kuesioner biasanya pada kuesioner pilihan ganda atau jawaban yang terbatas. Bisa juga dengan skala Likert. Nah, kuesioner tersebut membatasi responden untuk memilih jawaban yang paling mendekati dengan pemikiran atau pengalaman mereka sendiri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.